Halo pemirsa. Pemirsa, saya mau kasih tahu ya. Menurut hasil survei Foxpol Center Research and Consulting pada periode 22 Oktober hingga tanggal 7 November 2022, mayoritas publik tidak setuju Anies dijadikan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E. Jadi sebanyak 55,3% publik tidak setuju Anies Rashid Baswedan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Formula E. Itu kata Direktur Eksekutif Foxpol Sarwi Caniago loh. Lalu juru bicara PKS, Pipin Sopian, menanggapi hasil survei Foxpol tersebut. Pipin menyebut ada pihak tertentu yang mencoba mengkriminalisasi Anies Baswedan. Pemirsa, saya kira rakyat tidak akan tinggal diam. Itu Pipin loh yang bilang loh ya. Rakyat mana yang tidak akan tinggal diam? Rakyat PKS? Atau rakyat yang ada di Petamburan? Atau rakyat yang suka nongkrong di Monas dan berpanas-panasan demi sesuap nasi bungkus? Yang jelas, jangan bawa-bawa rakyat deh. Banyak rakyat yang juga menginginkan agar Formula E diusut tuntas dan Anies harus diperiksa. Dan kalau bicara soal survei, coba tanya kepada SMRC untuk lakukan survei yang sama. Kalau survei yang lain mah, kita tahu sendiri deh. Jangan bawa-bawa rakyat. Karena ini namanya penggiringan opini. Kalau memang ada tersangka, gimana? Masa Formula E harus dibiarkan begitu saja setelah menghabiskan banyak uang? Dan kalau misalnya nih, Anies katakanlah jadi tersangka. Ya mau gimana? Masa dikit-dikit teriak kriminalisasi? Kriminalisasi terhadap pengangguran. Anies kan pengangguran sekarang ya. Sudah nggak jadi gubernur ya. Jadi Anies harus kebal, tidak peduli apa statusnya dalam kasus Formula E. Rakyat tidak setuju. Itu hak mereka. Jadi kalau ada tersangka, tetap itu kenyataannya. Hukum tidak bisa sesuai dengan keinginan rakyat. Sebenarnya ini adalah persepsi yang sudah Anies bentuk selama ini. Disebarkan oleh pendukungnya bahwa Anies itu suci dan tidak ada cacatnya. Sehingga Anies dianggap sempurna. Kalau ada salah, ya kan? Dianggap itu adalah konspirasi untuk menjatuhkan Anies. Itu adalah bagian dari kriminalisasi. Miriplah dengan Rizik dan kawan-kawan, apa-apa kriminalisasi. Kriminalisasi ulama, padahal mereka salah dan menggunakan agama untuk melindungi dirinya dari perbuatan yang mungkar. Tidak ada yang boleh kebal dari hukum. Dia mengatakan masyarakat justru merasa dijegal terkait ada pihak yang menyeret Anies ke kasus dugaan korupsi Formula E. Dalam hasil survei Foxpol mengatakan mereka tidak menghendaki, mereka tidak setuju ada penjegalan itu dan mereka tidak setuju kasus Formula E ini menyeret Anies Baswedan. Katanya, dikit-dikit dijegal. Yang bikin isu dijegal adalah ya kelompok tukang bikin gaduh. Badut-badut gebel politik ya. Salah satunya Andi Arief ya, yang pernah bikin video bahwa Anies bakal dipenjara demi memenangkan Puan di pemilu 2024. Jadi narasi-narasi seperti ini yang banyak menyesatkan masyarakat bahwa Anies itu sempurna, tidak salah, dan dijegal oleh kelompok lawan. Jadi kalau ada salahnya Anies, maka itu dianggap tidak benar dan sebagai kriminalisasi terhadap Anies. Menurutnya, Anies telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Pipin juga sependapat dengan hasil survei Foxpol bahwa Formula E mengharumkan Indonesia. Saya kira MotoGP lebih cocok kalau disebut mengharumkan nama Indonesia. Formula E tidak punya pamor kecuali Formula 1. Masa Formula E mau disandingkan dengan Asian Games, MotoGP atau bahkan Olimpiade yang bisa mengharumkan nama Indonesia? Hah? Formula E mau balapan yang terlalu dipaksakan untuk jadi tenar? Formula E itu adalah tunggangan politik untuk mencari ketenaran palsu. Saya kira semua harus berhati-hati. Kita tentu penegakan hukum bukan menjadi alat kekuasaan untuk menjegal siapapun. Jadi silahkan tegakkan hukum, tapi jangan mencari-cari kesalahan.
PR kita banyak, dan kalau lihat dari survei keterpurukan di era saat ini, demokrasi dalam penegakan hukum, seharusnya ini menjadi evaluasi bahwa rakyat memang ingin perubahan, dan kita melihat janganlah kita main-main dalam penegakan hukum. Waktu itu lantang ya, Pipin bilang seperti itu. Kita tahu ini arahnya akan bermuara kemana. Ujung-ujungnya teh botol, sosro, Salawi, semua salah Jokowi. Anies adalah antitesis ya Jokowi ya. Jadi kalau terjadi sesuatu kepada Anies, maka istana yang akan ditunjuk sebagai duta atau ambasador kambing hitam. Begitulah prosedur yang sudah mendarah daging sejak Jokowi menjabat. Ya hampir 2 periode loh. Menahan rasa sakit. Apalagi kalau PKS yang bicara, sama sekali tidak ada yang benar. Bawa-bawa rakyat, padahal ada sebagian rakyat yang telinganya sangat sakit tiap kali mendengar nama PKS. Bagaimana menurut Anda? Ketik komentar di bawah. Yang penting teman-teman ya.